Pemirsa, tahun 2024 menandakan kembalinya tahun kabisat, sebuah fenomena kosmik yang terjadi 4 tahun sekali. Dan tepat hari ini, tanggal 29 Februari, adalah hari ekstra yang bikin bumi berputar sedikit lebih lama. Mungkin sebagian dari kita udah nggak asing dengan tanggal 29 Februari. Tapi, ada yang tahu bagaimana asal-usul terciptanya tahun kabisat? Kira-kira apa yang terjadi dengan bumi kalau bulan Februari tidak ditambah 1 hari? Berikut ulasannya, dibagi 4, tahun kabisat ada di 2024, versi on the spot. Tanggal 29 adalah hari pengganti. Saat ini kalender yang kita gunakan mengikuti sistem penanggalan Gregorian, kalender Romawi. Saat pertama kali diciptakan, kalender Romawi diwarnai kebingungan karena sistem yang dipakai berdasarkan peredaran bulan tidak sinkron dengan peredaran bumi mengelilingi matahari. Akhirnya, di era kepemimpinan Julius Caesar yang melakukan reformasi kalender Romawi dengan menambahkan 1 hari ekstra. Yang kita tahu, bumi butuh waktu 365 hari untuk mengorbit matahari alias 1 tahun. Tapi sebenarnya, bumi membutuhkan waktu 365 hari lebih 5 jam, 48 menit, 56 detik, yang kemudian digenapkan jadi 6 jam. Walau kelihatannya nggak banyak, tapi kalau selama 4 tahun kekurangan waktu itu nggak dihitung, maka kita bisa kehilangan 1 hari penuh. Oleh karena itu, setiap 4 tahun sekali, ada 1 hari ekstra untuk membuat perhitungan kalender kembali selaras dengan perputaran bumi. Tapi rupanya setelah dipakai selama 1500 tahun, penanggalan ini kembali bermasalah. Pembulatan dari 5 jam, 48 menit, 56 detik jadi 6 jam, menyisakan kelebihan waktu 11 menit. Yang mana apabila diakumulasikan dalam 128 tahun, akan berlebih 1 hari. Dan dalam 400 tahun bisa menyimpang sampai 3 hari. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan kelebihan waktu itu, tahun kabisat tidak selalu muncul 4 tahun sekali, seperti pada tahun 1900 dan nanti di tahun 2100. Rupanya bikin sistem penanggalan kalender serumit itu ya pemirsa. Tapi kira-kira apa ya yang terjadi kalau tahun kabisat nggak ada? Bumi kacau jika tak ada tahun kabisat. Tanpa tahun kabisat, kalender akan mundur secara bertahap dari musim astronomis dan menyebabkan gangguan pada berbagai aspek kehidupan seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Waktu pergantian musim semi, panas, gugur, dan dingin akan semakin tidak sesuai dengan alam. Para petani akan kebingungan memulai musim tanam dan panen karena tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian besar. Kemudian perayaan keagamaan dan acara-acara penting lainnya yang biasa bergantung pada musim akan sulit ditentukan. Bahkan ada tahun di mana Natal yang biasanya musim dingin akan berlangsung pada musim panas. Kemudian sistem navigasi yang bergantung pada waktu dan musim yang tepat juga akan terganggu. Tanpa tahun kabisat, kalender tidak bisa konsisten dengan siklus alam sehingga mengacaukan navigasi laut, udara, dan darat. Ketidakselarasan ini akan menyebabkan kerugian besar dalam perekonomian dan rantai kehidupan. Oleh karena itu, tahun kabisat tak hanya sekedar penyesuaian kecil dalam kalender, tapi jadi langkah krusial menjaga keseimbangan bumi dengan ritme alam. Kenapa bulan Ramadan selalu bergeser? Berbicara tentang sistem penanggalan, kalender Islam juga punya keunikannya sendiri. Kalau kalender Masehi disesuaikan dengan peredaran bumi mengitari matahari, kalender Islam atau Hijriah menggunakan sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan mengitari bumi. Selain itu, pergantian hari bukan berdasarkan jam 00 dini hari, melainkan waktu terbenam dan terbitnya matahari. Dan setiap pergantian bulan, awal bulan Hijriah akan ditandai dengan munculnya hilal atau bulan sabit.
Perbedaan lainnya, kalender Islam hanya terdiri dari 354 sampai 355 hari. Karena itulah, dalam kalender Masehi, tanggal-tanggal penting termasuk bulan Ramadan akan bergeser 10 hingga 11 hari lebih awal setiap tahunnya. Muncul hampir setiap 4 tahun sekali, tanggal 29 Februari jadi hari spesial yang cukup dinanti. Bahkan di beberapa negara, tahun Kabisat disambut dengan hangat. Di beberapa negara seperti Irlandia, Denmark, dan Finlandia, tahun Kabisat tak hanya jadi simbol keseimbangan, tapi juga pengingat bahwa cinta tak mengenal batasan. Mereka punya tradisi unik dan istimewa, yakni wanita melamar pria pujaan hatinya. Tradisi ini dilakukan sebagai lambang dari kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Uniknya lagi, ada aturan bagi para pria untuk tidak boleh menolak lamaran. Jika menolak, maka ada dendanya. Para pria harus memberikan ganti rugi, mulai dari membelikan gaun, 12 pasang sarung tangan, hingga kain untuk membuat pakaian. Nah, kalau begini jadi mikir 2 kali kan menolak lamaran? Karena Kabisat memiliki arti melompat, negara-negara lain menyebutnya leap year dan menggunakan katak sebagai simbolnya. Salah satu perayaan unik tahun Kabisat pernah diselenggarakan di University Wisconsin-Stevens Point, Amerika Serikat. Mereka mengadakan acara bertema Leap into Leap Day. Sebuah museum dengan berbagai jenis spesies katak dibuka untuk umum dan bisa dikunjungi siapapun secara gratis. Selain diberikan pengetahuan soal katak, mereka juga bisa mengetahui bagaimana asal-usul terbentuknya tahun Kabisat. Pada tahun ini, Hari Kabisat juga bertepatan dengan diselenggarakannya Festival Besar Suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat, yakni Bau Nyale. Setelah melalui musyawarah dengan para tokoh adat, agama, dan pemerintah, ditetapkan hari pelaksanaan Bau Nyale tahun 2024 pada 29 Februari dan 1 Maret, yakni hari ini dan besok. Saat puncak acara festival, ribuan orang berbondong-bondong menuju pantai, menanti munculnya cacing nyale. Menurut kepercayaan adat, nyale dipercaya sebagai jelmaan putri Mandalika yang menceburkan diri ke laut. Sedangkan dari segi khasiat, nyale memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, kesuburan, dan keberuntungan. Di India, Yoga Niketan Vadodara, sebuah institut pendidikan yoga memperingati Hari Kabisat dengan menampilkan 182 praktisi yoga melakukan Surya Namaskara atau salam matahari di depan patung persatuan setinggi 182 meter. Surya Namaskara adalah rangkaian 12 pose yoga yang diketahui memiliki dampak positif pada tubuh dan pikiran. Gerakan ini dianggap selaras dengan sebagian kepercayaan dan tahun Kabisat jadi tahun yang tepat untuk memulai harapan dan kesempatan baru dalam hidup.